Kesedihan orang yang selamat, kehilangan dan duka. Kematian Naoko mengajarkan saya hal ini. Kenyataannya, luka yang disebabkan oleh kehilangan orang yang kita sayangi tidak dapat disembuhkan. Baik itu dengan kenyataan, sikap tak acuh, kegigihan, atau kelembutan tetap tidak dapat disembuhkan. Haruki Murakami dalam novelnya Norwegian Wood menuliskan kesedihan yang dirasakannya saat kehilangan seseorang yang dicintai. Kehilangan orang yang tidak kita sayangi atau kehilangan segala sesuatu merupakan kejadian yang menyedihkan, terlebih lagi jika kehilangan itu berkaitan dengan kematian seseorang. Orang yang ditinggalkan akan merasakan kesedihan yang amat mendalam dan rasanya sulit untuk melaluinya. Kita tidak bisa lagi melihat atau menyentuh orang itu. Betapapun kita ingin menemui dan merindukannya, orang itu tidak ada lagi di samping kita. Perasaan ini meninggalkan lubang dalam hati dan rasa kehilangan seakan sebagai anggota tubuh hilang. Pada upacara pemakaman orang yang meninggal, mereka yang ditinggalkan dianggap telah menumpahkan segala kesedihan dengan menangis bahkan pingsan. Tapi seiring waktu, setelah menjalankan kehidupan bersama orang itu dalam waktu yang lama, pikiran akan orang yang meninggal pasti akan muncul dan air mata akan mengalir terus-menerus tanpa henti. Saat berkutat dengan dokumen di monitor, saat makan siang dengan terburu-buru, atau saat tenggelam dalam selimut di pengunjung malam, ingatan akan mereka yang telah tiada datang tiba-tiba membuat kita meneteskan air mata. Haruki Murakami berkata, kematian tidak berada di balik kehidupan kita, tapi ada di kehidupan kita sehari-hari. Namun kenyataannya bahwa orang yang meninggal tidak lagi berada di samping kita, membuat kematian seakan berada di balik kehidupan. Kemurungan rasa sakit akibat kehilangan. Ketika kita kehilangan orang yang berharga, perasaan yang mengganggu bukan hanya berasal dari kesedihan, rasa sakit karena tidak bisa bersama lagi dengan mereka, dan penyesalan atas masa lalulah yang merasa terbebani. Kesalahan yang kita perbuat terhadapnya dan penyesalan karena tidak dapat memperlakukannya dengan baik di masa lampau menjadi pisau yang menusuk. Rasa tanggung jawab karena tidak bisa membahagiakan mereka saat masih hidup juga membuat kita menderita. Apalagi jika mereka meninggal karena kecelakaan yang tiba-tiba atau bunuh diri, rasa bersalah yang dialami oleh orang yang ditinggalkan karena kita bisa mencegahnya pun menghantui. Penyesalan karena tidak memperhatikan mereka dengan baik atau menyesal karena tidak melakukan perbuatan yang dapat mencegah kejadian itu dan merasa bertanggung jawab atas kematian mereka pun dapat mengganggu perasaan kita. Terlebih jika dalam keseharian kita memiliki perasaan silih berganti antara benci dan cinta terhadapnya, dan rasa bersalah karena menganggap kebencian kitalah yang mengakibatkan kematiannya bisa juga mengakibatkan kesedihan yang mendalam. Bukan hanya itu, rasa bersalah karena hidup dengan nyaman sedangkan orang lain meninggal juga dapat dirasakan. Orang yang meninggal harus berada di tanah yang gelap, sedangkan orang yang hidup tetap berada di bumi seakan menjadi kejahatan. Pada saat itu, tubuh terasa menjijikan dan asing bagaikan tubuh orang lain. Terkadang rasa marah terhadap dunia dan Tuhan membara bagaikan gunung meletus. Kemarahan kepada Tuhan karena menciptakan manusia yang tak abadi. Kemarahan atas hubungan manusia dengan kematian secara langsung maupun tidak langsung. Kemarahan ini menghancurkan nilai yang dimiliki seseorang dan membuat mereka jatuh dalam kebimbangan. Kesedihan ini membutuhkan waktu untuk pulih. Seiring waktu, kesedihan itu akan luntur dengan sendirinya untuk dapat pulih dari duka atas kehilangan seseorang dengan cara yang sehat. Waktu adalah yang sangat dibutuhkan. Proses hilangnya rasa sedih
akibat kehilangan yang disapu oleh sungai waktu dan bermuara di laut yang bernama masa lalu ini disebut masa berduka. Psikolog John Bowlby membagi masa berduka ini menjadi 4 tahap. Pada tahap pertama yaitu kita akan sangat terhanyut dalam kesedihan dan sering mengeluh juga menyangkal kematian mendiang. Tahap kedua adalah merindukan orang yang meninggal dan mencari dia yang sudah tiada. Kita menjadi resah dan terobsesi dengan mendiang. Tahap ketiga adalah keruntuhan dan keputusasaan. Pada tahap ini kita merasa hidup kita tak berarti terasingkan dari kehidupan sosial, tidak merasakan perasaan apapun, susah tidur dan mengalami penurunan berat badan. Kita terus-menerus teringat akan mendiang. Di tahap ini, kita merasa kecewa karena menyadari bahwa ini hanyalah sebuah memori. Tahap terakhir adalah penyembuhan. Saat ini rasa sakit akibat duka sudah berkurang dan kita kembali ke masa sekarang. Kita mulai menerima ketiadaan mendiang, menyadari bahwa mereka ada dalam hati kita dan merasa senang sekaligus sedih secara seimbang. Biasanya proses berduka membutuhkan waktu 6 bulan. Seandainya dalam waktu tersebut kita tidak cukup menumpahkan kesedihan dan masih memendamnya, kesedihan itu akan menekan kita dan berisiko memunculkan kesedihan yang berlebihan. Dalam masa berduka, kita diselimuti rasa sedih dan kerinduan. Rasa kecewa seakan semua hal akan berakhir, serta rasa kesepian akan ditinggal seorang diri dan rasa takut yang disebabkan dunia tak dikenal bernama kematian membuat kita tersiksa. Meskipun prosesnya sakit dan menyedihkan, tapi inilah proses untuk melepaskan orang yang sudah tiada. Karena itu, jangan menolaknya, tapi bersedihlah, rasakanlah sakit secukupnya. Dalam proses berduka, tubuh mengeluarkan hormon insting yang menghubungkan kita dengan orang yang kita kasihi. Akan tetapi, proses melakukan ini tidaklah mudah. Setelah merelakan kepergian orang yang kita sayangi, dengan tiba-tiba kita melihat wajah orang itu atau mendengar suaranya. Harapan untuk dapat melekat kembali dengannya muncul dalam bentuk halusinasi. Akan tetapi di situasi seperti ini, kenyataan bahwa orang itu tidak lagi berada di dunia membuat ego kita menerima bahwa inilah takdir yang harus kita hadapi. Dengan begitu, kemelekatan kita dengan orang itu akan hilang, sehingga kita bisa. Dalam proses berduka, tubuh mengeluarkan hormon insting yang menghubungkan kita dengan orang yang kita kasihi. Akan tetapi proses untuk melakukan ini tidaklah mudah. Setelah merelakan kepergian orang yang kita sayangi, dengan tiba-tiba kita melihat wajah orang itu atau mendengar suaranya, harapan untuk dapat melekat kembali dengannya muncul dalam bentuk halusinasi. Akan tetapi di situasi seperti ini, kenyataan bahwa orang itu tidak lagi berada di dunia membuat ego kita menerima bahwa inilah takdir yang harus kita hadapi. Dengan begitu, kemelekatan kita dengan orang itu akan hilang, sehingga kita bisa menerima kenyataan dan merasa puas dengan apa yang kita alami saat ini. Sembari menjalani proses ini, perlahan-lahan kita tidak lagi melekat pada mendiang sampai tenaga kita habis. Rasa sakit perlahan membaik dan duka pun berakhir. Kesadaran kita mulai menjadi lebih bebas dan rileks. Adrenalin yang kita keluarkan pun beralih pada target yang lain. Kita membangun hubungan dan mulai merasakan cinta yang baru. Mengapa kehilangan membuatmu tidak hanya sedih, tapi depresi? Kesedihan dan rasa sakit akibat kehilangan dan kematian orang yang kita cintai perlahan akan hilang di telan waktu. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan kesedihan itu dapat berlangsung lama dan membuat kita tenggelam dalam kemurungan. Duka adalah proses melepaskan kesedihan. Akan tetapi jika kesedihan tidak tersalurkan dengan baik dan tidak terhanyut oleh sungai waktu,
sehingga tersumbat di suatu tempat, kita dapat menderita depresi, tersiksa karena kekecewaan kita oleh rasa kehilangan ketertarikan dengan dunia luar dan memilih menyendiri. Usaha untuk mencintai berubah menjadi duka. Aktivitas kita menjadi terbatas, sering menyalahkan, merendahkan, mencemooh, dan membenci diri sendiri, serta berpikir bahwa kita pantas menerima hukuman. Gejala ini bisa muncul saat masa berduka atau depresi. Tapi pada orang yang berduka, hal ini tidak mempengaruhi kepercayaan diri. Sebaliknya, pada orang depresi, kepercayaan diri menurun dan ego berkurang. Kehilangan orang yang kita sayangi adalah kesedihan yang luar biasa. Akan tetapi, ada beberapa orang yang mengalami depresi dan bukan kesedihan. Mengapa kehilangan membuat kita mengalami depresi, bukan kesedihan? Freud menjelaskan dalam bukunya yang berjudul Mourning and Melancholia sebagai berikut. Pertama, dalam berduka ada rasa kehilangan akan suatu objek dan tidak ada kesedihan yang dialami di alam bawah sadar. Akan tetapi dibandingkan duka, depresi membuat kita kehilangan hal yang ideal. Hal itu disebabkan rasa kecewa terhadap diri sendiri dan rasa kehilangan. Pada reaksi berduka, dunia luar menjadi hampa, sedangkan pada depresi yang hampa adalah diri kita. Masalah pada rasa kehilangan adalah orang yang meninggalkan kita, tapi pada depresi fokusnya adalah pada kehilangan jati diri. Kedua, kehilangan harga diri. Penderita depresi mengaku memiliki pandangan yang lebih tajam atas hal yang nyata dibanding orang lain. Mereka mengkritik dirinya lebih banyak dibanding orang lain, mengatakan bahwa mereka egois dan tidak jujur. Meskipun cenderung mandiri, mereka mengaku kemandiriannya tersembunyi. Akibatnya bagi orang lain, rasa bersalah dan pengakuan ini tidak berarti apa-apa dan disepelekan. Gejala yang ditunjukkan penderita depresi adalah kehilangan harga diri. Berbagai gejala seperti merasa hampa, menutup diri, merasa bersalah atas diri sendiri, dan lain-lain menyiksa mereka. Rasa sedih akibat kehilangan orang tercinta tidak dapat terlewati dengan baik dan pada akhirnya membebani dan memakan jasmani mereka. See you.